warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Pispitarosa, NIM 181221171. Saya dari kelas BKI 5E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika pergaulan dengan teman. Di sini saya akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama ada definisi etika dan moral. Yang kedua ada alasan memperhatikan etika dalam pergaulan. Yang ketiga ada unsur etika. Dan yang keempat ada prinsip etika pergaulan. Yang pertama adalah definisi etika dan moral. Definisi etika adalah mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Itu menurut K. Bertens 2000. Yang kedua ada pengertian moral. Moral adalah suatu hukum tingkah laku yang tengah diterapkan setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar sesama manusia agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Dan moral pergaulan dengan teman, di sini etika dan moral juga kurang lebih sama pengertiannya ya, dan tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral untuk menilai atau memberi penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan etika untuk pengkajian nilai adat atau kebiasaan yang seharusnya berlaku. Dan pembahasan yang kedua adalah alasan perlu memperhatikan etika dalam pergaulan. Mengapa kita perlu memperhatikan etika dalam pergaulan? Karena yang pertama adalah manusia itu dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu, maka diperlukan sebuah etika sehingga proses ini dapat selalu terjaga. Dan yang kedua, itu agar tingkah laku kita itu dapat bisa diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, ada karena dalam memberikan etika pada lingkungan pergaulan, teman dan kenalan kita akan melihat pribadi kita sebagai sosok yang terbuka. Jadi, kalau kita bergaul dalam pertemanan atau circle lingkungan gitu, kita harus menjaga etika yang baik agar orang lain bisa menerima kita juga dengan baik. Yang ketiga ada pula unsur etika. Yang pertama ada bersikap sopan dan ramah. Yang kedua ada perhatian terhadap orang lain. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus care sama orang lain gitu. Yang ketiga ada mampu mengendalikan emosi diri. Yang keempat mampu menjaga perasaan orang lain. Jadi di sini kita harus menjaga perasaan orang lain dan tidak berbicara sembarangan sehingga kata-kata kita itu bisa menyakitkan orang lain. Dan yang terakhir ada toleransi dan rasa ingin membantu. Jadi kita sesama makhluk sosial harus saling bertoleransi walaupun berbeda agama, berbeda adat, suku, dan budaya. Terus kita juga harus mempunyai rasa ingin membantu gitu, membantu satu sama lain. Pembahasan yang terakhir adalah prinsip etika pergaulan. Yang pertama ada hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tetapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas, disiplin waktu supaya tidak keteteran dalam membagi waktu yang kita punya. Kayak contohnya kuliah, dikasih tugasnya banyak, kita harus bisa memanage waktu. Kita harus bisa memanage waktu agar tugas kita itu tidak terbengkalai semua, bisa dikerjakan satu persatu. Yang ketiga ada kesopanan. Kesopanan senantiasa menjaga sopan santun baik dengan teman sebaya maupun orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun. Ada yang keempat yaitu suasana dan tempat pergaulan kita. Ini sangat penting juga bagi kita dan harus menjadi bahan pertimbangan serta perhatian kita semua. Yang kelima ada kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikaplah jujur walaupun itu pahit. Yang terakhir ada cinta kasih. Kita harus saling mencintai dan menyayangi teman agar terhindar dari permusuhan. Ada sedikit tambahan dari saya. Kemarin satuan layanan itu saya mengambil subjeknya adalah siswa SMA. Jadi etika dalam pergaulan dengan teman ini bisa diterapkan pada anak siswa di SMA. Dengan menerapkannya, konselor di sekolah bisa menggunakan konseling kelompok atau bimbingan kelompok pada siswa-siswa di SMA dan menggunakan teknik modeling. Apa sih teknik modeling itu? Teknik modeling adalah suatu strategi dalam konseling yang menggunakan proses belajar melalui pengamatan terhadap model dan perubahan perilaku yang terjadi karena peniruan. Jadi kita sebagai konselor di sekolah harus bisa
sebisa mungkin harus mencontohkan yang baik, etika yang baik itu bagaimana kepada siswa agar siswa itu bisa meniru apa yang diajarkan oleh konselornya dan diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah, terutama dia bisa beretika baik dengan gurunya dan teman-temannya. Dan ada pula hal-hal yang harus diperhatikan agar proses modeling ini berhasil. Menurut teori kognitif sosial, Bandura terdapat ada 4 kondisi yang dibutuhkan sebelum seorang peserta didik itu mampu belajar dengan sukses dari mengamati perilaku model. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses modeling berhasil diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah atensi, yaitu pembelajaran. Jadi dalam atensi ini pembelajaran harus menaruh perhatian pada model dan secara khusus pada aspek yang paling penting dan dari perilaku yang ditiru. Ada yang kedua yaitu retensi. Setelah menaruh perhatian, pembelajar harus mengingat apa yang dilakukan oleh model tadi. Jadi harus mengingat apa yang dilakukan oleh konselor. Yang ketiga ada reproduksi motorik. Selain atensi mengingat, pembelajar harus secara fisik mampu memproduksi perilaku model. Jadi harus bisa meniru apa yang tadi diajarkan. Yang terakhir ada motivasi. Akhirnya pembelajar harus termotivasi untuk memperagakan perilaku model. Adapun prosedur pelaksanaan teknik modeling, yaitu yang pertama adalah meminta konseli untuk memperhatikan apa yang harus ia pelajari sebelum model didemonstrasikan. Yang kedua ada memilih model yang serupa dengan konseli dan memilih siapa yang bisa didemonstrasikan tingkah laku untuk menjadi tujuan dalam bentuk tiruan. Yang ketiga ada menyajikan demonstrasi model tersebut dalam urutan skenario yang memperkecil stres bagi konseli. Konseli bisa terlibat dalam demonstrasi perilaku ini. Meminta konseli menyimpulkan apa yang ia lihat setelah demonstrasi tersebut. Dan yang terakhir ada adegan yang dilakukan bisa jadi lebih dari satu. Sesudah model ditampilkan, konseli dapat diminta untuk meniru mempergerakan tingkah laku model itu yang baik. Konselor dapat menekankan bagian-bagian mana dari perbuatan tersebut yang penting dan kemudian mengulang tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan selanjutnya. Konseli didorong untuk kembali tingkah laku tersebut. Dalam hal ini konselor memberikan balikan dengan segera dalam bentuk komentar atau saran. Sebaiknya untuk melakukan praktek teknik modeling ini bisa menggunakan live model dan symbolic model, itu lebih simpel untuk dipraktekkan kepada mahasiswa atau siswa-siswa di sekolah ataupun universitas. Apa sih live model? Yaitu model hidup yang diperoleh dari klien, yang diperoleh klien dari konselor atau orang lain dalam bentuk tingkah laku yang sesuai, pengaruh sikap dan nilai-nilai keahlian kemasyarakatan. Keberadaan konselor pun dalam keseluruhan proses konseling akan membawa pengaruh langsung atau live model, baik dalam sikap yang hangat maupun dalam sikap yang dingin. Sedangkan simbolik model itu dapat ditujukan melalui film, video, dan media rekaman lainnya. Jadi selain live model kita yang sebagai konselor harus mencontohkan etika yang baik bagaimana, kita juga bisa mencontohkan melalui simbolik model, yaitu dengan cara memberitahu lewat video di YouTube atau film-film yang ada kaitannya dengan beretika yang baik itu seperti apa. Nah, dengan menerapkan etika ini diharapkan setiap pergaulan kita nanti itu kedepannya dapat selalu disenangi dan disenangi di lingkungan tersebut. Karena pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Ya, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.